Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Di video kali ini saya akan mengunjungi sebuah pemakaman yang di dalamnya penuh dengan misteri. Nah, pemakaman ini diyakini sebagai salah satu istana dari raja terakhir kerajaan Majapahit, yaitu Raja Girindrawardhana Dyahranawijaya, teman-teman. Untuk situs ini berada di tengah makam ya. Jadi konon menurut cerita tutur warga, waktu warga menggali tanah untuk dibuat makam, di dalamnya itu terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah, tapi sudah dikumpulkan di sebelah sana. Nanti kita akan lihat dan nanti kita akan buktikan ya bahwa di lokasi ini merupakan sebuah situs peninggalan dari raja terakhir kerajaan Majapahit atau Raja Girindrawardhana Dyahranawijaya. Nah, sebelum kita masuk ke lokasi, saya berfokus di sini teman-teman. Terdapat sebuah batu andesit itu ya. Nah, ini adalah salah satu bukti arkeologi. Jadi kita menghormati ya, kita tidak melewati tengah dari pemakaman umum, tapi kita akan melewati sampingnya saja. Nah, di lokasi ini juga banyak sekali bukti-bukti arkeologi, peninggalan-peninggalan bersejarah. Bukan hanya di sini sebenarnya teman-teman. Di seluruh lokasi pemakaman umum ini ya. Terus di persawahan juga. Itu banyak sekali ditemukan seperti fragmen-fragmen batu bata kuno, terus tembikar, terus bekas-bekas pecahan dari keramik-keramik Tiongkok itu banyak teman-teman. Terus zaman dahulu pun warga juga sering menemukan jenis-jenis seperti koin-koin gobek gitu ya, atau koin-koin kuno di era dinasti Ming dan yang lain-lain. Nah, di sini ada salah satu bukti contohnya juga terdapat batu nisan kuno ya ini teman-teman ya. Sebenarnya tapi ini bukan batu nisan, tapi ini adalah sebuah batu bata kuno. Nah, seperti ini ya batu batanya ya. Coba kita akan cek lagi ya, yang sana juga itu batu bata kuno. Untuk lokasinya juga cukup dingin karena tepat berada di bawah dari pohon beringin ini ya. Oke, nah ini teman-teman ya, ini adalah arealnya ya, yang dikumpulkan oleh warga di sini. Sangat luar biasanya loh. Seperti ini ada bekas jobong ini teman-teman ya, atau pinggiran dari sumur gitu ya. Ini bekas jobong loh, seperti ini loh. Ini bekas jobong atau mungkin sebuah peninggalan-peninggalan kuno juga gitu loh. Seperti ini ya. Terus di sini pun ada fragmen-fragmen dari keramik-keramik Tiongkok ya. Loh, sangat luar biasa. Jadi masih menjadi misteri hingga kini untuk nama Keputran itu, apakah di sini adalah lokasi untuk tempat, kalau kata warga itu ada yang Keputren itu keputren gitu, atau tempat untuk tempat suci untuk wanita gitu ya. Cuman kita juga belum tahu. Nah, di sini terdapat batu andesit yang cukup besar ya. Batu andesit ini kemungkinan adalah penyusun dari sebuah situs candi, karena nanti di sana juga terdapat peninggalan-peninggalan bahwa di sini memang ada sebuah candi pada zaman dahulu. Saya tidak asal bicara seperti banyak orang ya, tapi saya berbicara dengan fakta teman-teman. Nah, di sini pun terdapat sebuah lumpang ya, sudah pecah ini teman-teman, tapi dari pinggirannya. Terus seperti ini ya, ini batu bata baru ya. Kalian kalau mungkin ingin tahu bedanya, ini batu bata baru ya, ini batu bata kuno teman-teman. Ini separuh, ini utuh. Nah, inilah bedanya loh. Ini batu bata kuno semua kebanyakan. Terus yang dibuat tatanan di bawah ini juga rata-rata batu bata kuno. Oke, sebelum kita cari yang lain atau bukti yang lain, kita buktikan di sini. Nah, ini adalah fragmen-fragmen yang terkumpul di lokasi ini ya. Ini pun juga loh, ada sebuah gambar, entah ini lambang dari teratai atau mungkin Surya Majapahit, saya juga kurang paham. Ataukah ini baru atau lama juga saya kurang paham. Cuman yang jelas ini batu bata kunonya itu batu bata kuno, bukan batu bata baru ya. Tapi entah untuk reliefnya ini relief kuno atau relief baru, saya kurang paham ya. Meskipun lokasi ini masih disakralkan warga, masih terjaga hingga saat ini. Sangat luar biasanya, semua bukti-bukti arkeologi itu dikumpulkan oleh warga di lokasi ini. Dan konon di lokasi ini juga pernah ditemukan linggayoni teman-teman. Cuman saya kurang paham ya untuk lokasi pastinya dan juga kemananya.
Soalnya saya juga salah satu anggota dari Majapahit Lelono, Jawa Timur ya, Mojokerto. Di sana di Majapahit Lelono itu Kang Tokel itu pernah memfoto di samping rumah warga itu terdapat 2 batu lingga kalau tidak salah. Nah, di sini pun masih disakralkan ya karena terdapatnya seperti perdupaan, wewangian dan lain-lain. Terus di sini teman-teman, amit Mbah. Loh, ada reliefnya juga ya seperti ini, entah ini bekas dari bentuk apa ya. Ini masih disakralkan teman-teman hingga saat ini ya. Coba kita lihat yang lain ya. Di sana terdapat perdupaan, wewangian dan lain-lain. Coba kita ke arah kanan ya, sekarang kita ke arah kirinya. Tadi kita ke sana, sekarang kita ke sini. Jadi banyak sekali bukti-bukti arkeologi yang membuktikan bahwa lokasi ini zaman dahulu adalah sebuah istana dari Raja terakhir Majapahit. Kang, kenapa kok Raja terakhir Majapahit? Makanya jangan di skip agar rekan-rekan tahu, nanti saya akan menunjukkan buktinya. Nah, ini batu lumpang kuno ya, berbentuk kotak, cukup bagus, cukup indah juga. Terus di sini pun pecah-pecahan dari gentong. Nah, itu ya seperti yang ada di Museum Trowulan itu ada ya, yang seperti itu. Pecah-pecahan ini cukup banyak ya, seperti keramik-keramik Tiongkok yang bergrasir juga banyak teman-teman. Batu-batu lumpang kuno, batu pipisan, batu gandek, itu cukup banyak sekali di lokasi ini. Terus ini ya, loh, ini ada batu umpak kuno. Ini batu umpak teman-teman, dari 2 jenis ya. Ini yang agak besar, ini yang agak kecil. Terus di sini ada batu pipisan terbalik ya. Terus seperti ini juga ada. Loh, ini batu pipisan juga. Nah, ini batu pipisan. Terus ini pun yang ada reliefnya juga ada ya, entah fungsinya pada zaman dahulu. Yang cukup mengejutkan, di sini juga terdapat sebuah prasasti ya. Kelihatannya zaman dahulu ada di sebuah gentong, tapi sudah pecah dan sudah tidak utuh. Nah, ini batu-batuan candi cukup banyak ya, tapi masih disakralkan juga oleh warga. Nah, ini buktinya ya, seperti ini adalah batuan candi teman-teman. Nah, dari bentuknya ini ya. Terus ini juga loh, seperti ini batu candi semua ini teman-teman sebenarnya. Cuman ditata dan juga disakralkan oleh warga hingga saat ini untuk menghormati leluhur, bukan untuk sesat dan yang lain-lain ya. Kita berbeda arti kemungkinan ya. Nah, ini teman-teman adalah sebuah batu prasastinya. Sebenarnya ini ada reliefnya, ada tulisan aksara atau mungkin sebuah inskripsi, cuman kita tidak tahu bentuk dari inskripsi tersebut ya. Sangat disayangkan karena sudah aus juga dan juga sudah pecah atau tidak utuh. Nah, coba kita cari yang lain lah. Ini di lokasi sini ya, bisa kalian lihat ya, ada bekas dari perdupaan, wewangian juga. Terus di sini ada sebuah bukti kalau di sini ada sebuah bangunan suci atau sebuah situs candi, yaitu terdapatnya ini teman-teman ya. Kadang tidak mesti juga untuk bentuknya, kadang ada yang kotak saja 2, ada yang kotak satunya lingkaran, ada yang lingkaran keduanya. Nah, kalau ini membuktikan bahwa ini adalah pintu masuk biasanya untuk mengganjal itu ya, atau engselnya gitu ya. Jadi ini biasanya tiang gitu panjang, terus ini bagian yang atasnya, jadi ini untuk membuka gitu. Nah, di sini pun masih disakralkan ya, kalian bisa lihat dari bekas-bekas perdupaan yang ada. Kalau untuk tebaran batu bata kuno saya tidak menjelaskan ya, karena mungkin di sepanjang video rekan-rekan juga sudah tahu. Oke, kita lihat bukti yang lain di lokasi ini. Kebanyakan di lokasi ini untuk batu bata kunonya itu bentuknya itu miring atau mungkin setengah lingkaran ya. Itu menandakan bahwa di lokasi ini adalah peninggalan atau mungkin sebuah situs yang zaman dahulu merupakan sebuah bangunan suci. Saya pernah bertanya kepada Bapak Ismail Lutfi, mungkin dari teman-teman kalau mungkin sejarah tahu beliau. Nah, menurut beliau dari segi relief atau mungkin bentuk dari ukiran tangan era kerajaan Majapahit di batu bata itu berbeda-beda fungsinya. Salah satu contohnya yang
berbentuk setengah lingkaran itu biasanya menandakan lokasi tersebut adalah sebuah bangunan suci atau sebuah situs candi. Terus kalau lurus biasanya itu pagar rumah atau mungkin sebuah bangunan rumah dari warga atau mungkin sebuah pinggiran dari bangunan suci. Terus kalau miring biasanya ada di pinggiran jalan, katanya demikian. Terus kalau mungkin setengah lingkarannya itu berbentuk seperti agak bengkok dikit seperti hati, itu adalah sebuah bangunan rumah warga atau mungkin sebuah bangunan dari salah satu petinggi, entah itu lurah dan yang lain-lain gitu teman-teman. Cuman saya juga kurang paham ya untuk yang aslinya gimana, cuman itu kata sejarawan atau mungkin kata arkeolog yang saya tanya. Nah, jika mungkin teman-teman tidak skip dari tadi ya, kenapa saya sebut lokasi ini adalah sebuah salah satu kemungkinan adalah istana dari raja terakhir kerajaan Majapahit. Di sini ada buktinya teman-teman ya. Di sini terdapat makam yang ada batu nisannya itu 2 buah ya, terbuat dari batu andesit. Sebenarnya batu nisan ini bukan digunakan untuk batu nisan untuk fungsinya, tapi sebagai prasasti tapal batas biasanya di Museum Pim Trowulan juga ada. Nah, kita coba yang di sini. Di sini terdapat seperti ini, teman-teman. Amit Mbah, betunipun sowan nggih. Nah, ini teman-teman. Ini adalah bukti dari bahwa di sini adalah tempat dari Raja Girindrawardhana atau raja terakhir kerajaan Majapahit. Nah, kenapa kok demikian Kang? Katanya prasasti, kok itu cuma gambar-gambar. Nah, untuk prasasti ini merupakan sebuah prasasti lencana. Untuk sebuah prasasti lencana atau lambang ini sejak zaman dahulu itu sudah ada. Sebelum era kerajaan Majapahit itu sudah ada yang dari era Kadiri ya. Di era Kadiri itu ada namanya Arda Kapala Candra, yaitu dari Raja Kediri, itu berlambangkan tengkorak yang menggigit bulan teman-teman, dan berkepala api ya, di atasnya itu berambut api gitu. Itu adalah Arda Kapala Candra. Kalau ini disebut lambang dari Raja Girindrawardhana ya, karena Raja Girindrawardhana pada dasarnya untuk masa kecil dan juga besarnya itu tidak di kerajaan Majapahit, melainkan berada di Kediri atau di kerajaan Daha ya. Kerajaan Daha yang saya sebut adalah kerajaan Kediri atau kerajaan Panjalu setelah dikuasai Majapahit. Nah, di sini kenapa lambang-lambang ini saya akan menjelaskan sedikit. Ya, ini di sini ada matahari dan juga bulan yang menandakan siang dan malam. Terus di sini ada sebuah payung yang mengayomi sebagai raja. Terus 2 telapak kaki biasanya difungsikan kalau raja pernah ke sini atau mungkin ini kepemilikan raja. Terus di sini pun ada tongkat yang dililit ular ya. Terus di sini ada guci amerta atau kamandalu, yaitu tempat untuk menaruh air amerta atau air keabadian. Bukan hanya satu, tapi ada 2. Di sini pun juga ada. Nah, di sini juga ada dan masih disekralkan teman-teman ya. Sangat luar biasanya. Ini ada bekas dari percupaan yang masih utuh, kayaknya habis kehujanan. Tapi di sini sudah hilang separuh ya. Nah, seperti ini. Inilah yang saya sebut kemungkinan. Memang kalau kalian kurang yakin dari video saya yang dari awal tadi, kalau menyebutkan kemungkinan di sini ada sebuah situs bangunan suci atau mungkin bangunan candi, bisa jadi juga sebuah istana dari raja terakhir kerajaan Majapahit yang ada di tengah makam. Silahkan memberikan komentar di bawah ya. Tapi saya tidak menyebutkan dari mata batin dan yang lain-lain. Saya menyebutkan dari bukti dan juga fakta yang ada yang saya sebutkan di dalam video tadi. Mungkin dari teman-teman yang mungkin lebih tahu tentang desa Keputaran ini atau silsilahnya, entah kenapa disebut Keputaran pada zaman dahulu, silakan memberikan komentar di bawah ya. Mungkin cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.